Eh, pada waktu bulan April lalu, tahun lalu, ya, saya tiba-tiba didatangi sekelompok polisi kurang lebih 50 orang, ya, dengan senjata lengkap. Dan saya benar-benar kaget karena saya tahu proses hukum itu kalau berjalan dengan normal itu sebelum saya dibuat sport jantung kayak begitu, itu seharusnya ada panggilan dulu. Ini tidak sama sekali, ya. Makanya saya bilang ini permainan tingkat tinggi, ini pangkat-pangkat jenderal ini yang seharusnya ini. Kapoldanya yang bertanggung jawab ini. Kapolda yang harus dipecat. Kalau perlu juga dia dihukum, biar dia rasakan bagaimana sakitnya. Kalau dia memang benar-benar jahat, berbuat salah, berbuat kriminal ini, mempersalahkan orang yang tidak bersalah. Kalau Yusuf Manubulu, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang rohaniawan, ya, paling tidak saya bersuara, ya. Tapi kalau Kapolri, Presiden mau tutup telinga, nanti Tuhan saya yang akan bicara. Ya. Saya berharap suara ini Kapolri bisa dengar dan juga Bapak Presiden Joko Widodo bisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu isi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pecinta Injil Habagat, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video dan kita nanti sama-sama mendengar, sama-sama menyaksikan bagaimana penjelasan Bapak Pendeta Yusuf Manubulu di saat beliau ditangkap. Sepertinya beliau sangat kecewa sekali atas penangkapan tersebut Bapak Ibu, dan sama-sama kita ketahui bahwa hukum penistaan agama di bangsa dan negara kita sepertinya hanya berlaku untuk minoritas. Kalau untuk mayoritas banyak, ya. Kalau untuk mayoritas ya sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, ya. Tetapi bila kena minoritas itu langsung saudara cepat sekali bergerak, ya, cepat sekali bergerak. Kita melihat anak Batak, kita melihat Bang Gracia Pelo, Pak Yusuf Manubulu, kita juga melihat bagaimana Bapak Muhammad Keci, kita juga melihat bagaimana Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim dan juga lain-lain, ya saudara, ya. Tetapi dari pihak mereka seperti Ustadz Abdul Somad dan banyak para polemikus yang suka menghina iman kekristenan, jelas-jelas mereka menghina, jelas-jelas mereka mengolok-olok, jelas-jelas mereka menertawakan iman kita, kekristenan, menertawakan Alkitab, mengolok-olok Tuhan Yesus. Ya, begitulah kira-kira saudara, ya. Kita juga susah berbicara, kita hanya bisa berseru kepada Tuhan, kita hanya bisa serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita tahu sama-sama bahwa kalau Tuhan sudah bertindak maka selesai sudah. Bapak Ibu, bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tahun lalu, ya, saya tiba-tiba didatangi sekelompok polisi kurang lebih 50 orang, ya, dengan senjata lengkap. Dan saya benar-benar kaget karena saya tahu proses hukum itu berjalan, kalau berjalan dengan normal itu sebelum saya dibuat sport jantung kayak begitu, itu seharusnya ada panggilan dulu. Ini tidak sama sekali, ya. Makanya saya mengajukan proses pra peradilan karena pengacara saya dan saya pun tahu bahwa itu cara yang tidak benar. Itu mengkriminalisasi orang Kristen hamba Tuhan, ya. Dan ini sungguh sangat cara-cara yang keji, ya. Dan kemudian saya dibawa ke Polda. Dan apa yang terjadi? Saya langsung ditahan. Ya, saya bertanya kepada Polda pada waktu itu. Oknum-oknum penyidik pada waktu itu. Saya bilang, kenapa ini sesuatu yang dipaksakan? Pada waktu itu saya masih fokus dengan formalnya, ya. Artinya harus ada surat panggilan dulu. Diminta keterangan dulu.
sebagai saksi dulu. Terus kemudian gelar perkara. Hadirkan dulu saksi ahli. Baru kemudian ditetapkan seseorang itu bersalah atau tidak. Ya, tapi ini sama sekali tidak ada. Tidak ada gelar perkara, tidak ada panggilan part pertama. Ya, polisi tiba-tiba langsung mengepung dan menangkap saya. Nah, ternyata teman-teman, jalan ceritanya itu ya, bahwa ada satu konten atau satu channel YouTube yang namanya channel Bumi Islam. Ya, teman-teman perhatikan baik-baik, saya jelaskan ya. Channel Bumi Islam. Dia mengupload YouTube, mengupload video. Video itu isinya seorang yang bernama Aman Suherman. Nah, Aman Suherman itu bersaksi di gereja. Bersaksi di gereja. Ya. Itu tidak ada yang suruh, Aman Suherman tidak pernah menyuruh itu untuk diupload di YouTube. Tapi tiba-tiba Bumi Islam ini karena dengan tujuan yang licik, yang jahat, dia videokan. Ya, entah bagaimana sampai di tangan channel Bumi Islam ini. Terus kemudian begitu dia videokan di YouTube kesaksian Aman Suherman, maka kelompok yang sumbu pendek ini, MUI Jawa Barat ini panas. Ya, panas. Karena apa? Karena merasa kata-kata yang disampaikan Aman Suherman itu kata-kata penistaan, ya. Karena kekuatan mereka cuma di situ. Sedikit-sedikit penistaan. Padahal Aman Suherman cuma bilang, saya akan mengobok-ngobok Muslim Sunda. Ya, saya tidak membela Aman Suherman. Terlepas apapun, saya cuma mau menceritakan jalan ceritanya. Ya, nah kalau menurut saya pribadi, Aman Suherman ini tidak melakukan penistaan. Kenapa? Karena sebelum kata-kata obok-obok itu sudah pernah jadi lagu. Waktu dulu kalau teman-teman masih ingat tahun-tahun 90-an ada penyanyi cilik waktu itu namanya Joshua, dia nyanyi lagu diobok-obok, diobok-obok. Kan itu hal yang biasa, ya. Itu kan bahasa yang umum. Pengertiannya apa? Kan bukan berarti diobok-obok itu dipukul atau dihancurkan. Itulah penyampaian di dalam videonya yang mereka upload oleh saudara Aman Suherman. Dan kemudian tiba-tiba kaum MUI Jawa Barat panas, marah, merasa ternista, ya, merasa ternista. Saya nggak tahu hati mereka ini ada Tuhan atau enggak. Ya, boleh dong saya bertanya, boleh dong, ya, ada Tuhan atau enggak? Kalau ada Tuhan, kenapa sih sedikit-sedikit kok emosi kayak begitu? Padahal cuma dibilang diobok-obok. Aman Suherman langsung dicari kemana-mana. Ya, mereka menggunakan kepolisian untuk tangkap Aman Suherman. Pada waktu itu Aman Suherman karena ketakutan dia mau lari ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah. Dan kemudian dia naik bis, pada waktu turun di stasiun bis, langsung di situ dia ditangkap sama polisi. Nah, yang menjadi masalah ini kan videonya channel Bumi Islam. Terus kemudian si Aman Suherman dipanggil, diperiksa. Ya, saya nggak tahu mereka punya jalan pemeriksaan seperti apa. Ucluk-ucluk, Yusuf Anubulu yang ditangkap. Ya, Aman Suherman itu ditangkap tanggal 7. Karena sesuai dengan laporan dari Badrul Munir, ya. Badrul Munir itu salah satu pengurus MUI di Jawa Barat. Dia yang melaporkan itu. Nah, Aman Suherman ditangkap tanggal 7. Kemudian entah rekayasa bagaimana si Ahmad Wiyagus, si Kapolda ini, akhirnya kok muncullah Yusuf Manubulu yang dikambing hitamkan, dijadikan sebagai tersangka. Itulah kemudian tanggal 10 itu kenapa Aman Suherman dulu ditangkap, karena videonya itu yang berbicara di situ adalah Aman Suherman, ya, yang upload itu adalah channel Bumi Islam. Coba nanti teman-teman sendirilah yang menilai betapa jahatnya ini Kapolda Jawa Barat ini, ya. Saya tidak tahu apakah dia pernah sekolah, pernah belajar, tapi kok aneh ya, bintang 2 kok punya cara kerja kayak begini. Ya, artinya dengan begitu mudah orang yang tidak bersalah dikorbankan. Itu channel Bumi Islam loh yang upload video itu. Kok larinya ke Yusuf Manubulu? Coba kalian bisa nilai sendiri lah, bisa hakimi sendiri, teman-teman masyarakat, ya. Nah, yang saya anehnya seperti para pemimpin-pemimpin agama ini. Makanya boleh dong saya bertanya, apakah mereka ini punya Tuhan atau enggak?
Kok bisa direkayasa kok Yusuf Manubulu yang ditangkap? Amit-amit deh kalau saya lihat ini, ya. Kenapa saya bicara begini? Sekali lagi, saya mencintai kepolisian. Jangan sampai kepolisian ini dimanfaatkan sedikit-sedikit menjadi alat, menjadi algojo untuk menangkap, memenjarakan kaum minoritas. Jangan begitu. Kita ini punya hak yang sama. Kami ini sama-sama warga negara Indonesia. Ya, kita punya hak yang sama. Katanya Indonesia negara hukum. Makanya saya tulis, ini tanggung jawab siapa? Oke? Ini tanggung jawab siapa, teman-teman? Tanggung jawab Kapolri kah? Atau tanggung jawab Presiden Joko Widodo? Ya, ini tanggung jawab siapa? Teman-teman tolong kasih komentar. Siapa yang bertanggung jawab kalau polisi semena-mena kayak begini? Orang yang tidak bersalah ditangkap loh. Berapa banyak air mata keluarga saya, istri, anak saya, ya, secara tiba-tiba orang yang mereka sayangi kok dibawa ke tempat yang sangat tidak manusiawi gitu. Kalau saya bersalah, saya rela di penjara. Tapi kalau rekayasa begini, kapan kepolisian, ya khususnya Jawa Barat ini bisa maju? Kapan kepolisian Indonesia? Kan sebelumnya itu terjadi juga kasusnya Sambo. Coba lihat. Sudah jelas-jelas Sambo yang tembak, terus kemudian muncullah rekayasa seolah-olah siapa? Si Joshua melakukan pelecehan. Nah, kasus yang begini tidak boleh lagi terjadi. Makanya Kapolri harus bertanggung jawab nih. Dan saya minta Presiden Joko Widodo, saya sangat salut dengan Presiden Joko Widodo. Di dalam pemerintahan beliau, Indonesia sedikit mengalami kemajuan. Ya, sedikit mengalami kemajuan. Mulai terasa ada perubahan. Tapi kalau penegak hukum, institusi kepolisian, institusi negara yang bertugas untuk mengedepankan kebenaran, artinya yang salah harus dihukum. Tapi kalau petugasnya yang melakukan kesalahan, Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, Anda harus bertanggung jawab, Anda harus ya mengambil sikap, mengambil langkah. Saya bersuara ini karena saya sayang Polri. Saya mau Indonesia ke depannya lebih maju. Jangan diskriminasi, ya, karena kami kaum minoritas, terus kemudian seenaknya saja jadi korban. Ya, tolong dicek Kapolri, Bapak Listio Sigit, ya. Pada waktu itu saya juga sempat terhubung, saya sudah tulis surat pada waktu itu, tulis WA, ya, bahwa proses hukum yang saya alami ini tidak wajar. Tapi jawab Kapolri pada waktu itu apa? Iya, lagi dimediasi. Mediasi apa? Omong kosong. Mediasi dengan orang-orang yang hatinya jahat, dengan kelompok-kelompok yang licik begini, tidak bisa dimediasi. Karena di hati mereka itu sangat jahat. Mereka itu ingin supaya kelompok minoritas itu semuanya mengalami siksaan. Dengan tujuan apa? Supaya kekristenan tidak boleh berkembang di Indonesia. Suara Injil tidak boleh sampai, ya. Karena dalam video-video itu saya banyak sekali mengupload orang Muslim yang percaya Tuhan Yesus. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu hal yang menimbulkan kemarahan buat mereka. Nah, makanya saya bersuara nih. Ya. Saya bersuara. Ini apakah Listio Sigit yang mundur atau si Ahmad Wiyagus yang harus dipecat? Ini tindakan kejahatan loh. Ya. Dia kepolisian, tapi dia sebagai penjahat. Ya. Saya perlu kemarin saya sudah pertunjukkan sedikit dan saya akan perlihatkan sedikit ya. Ini surat pra peradilan ya. Ini ada lambang nih, teman-teman ya. Ini lambang pengadilan nih. Jadi saya tidak mengada-ngada. Ini di atas ini ada nama saya nih. Ya, Yusuf Manubulu. Oke, jelas ya, teman-teman? Yusuf Manubulu. Oke. Nah, saya perlihatkan halaman selanjutnya bahwa yang mengupload ini adalah channel Bumi Islam. Saya tidak ada masalah sama sekali, malah dijadikan sebagai tersangka. Saya dikriminal loh. Bayangkan lembaga yang paling terkemuka, institusi yang paling terkemuka untuk menegakkan kebenaran, menegakkan hukum, tapi kok bisa jadi alatnya kejahatan. Saya akan perlihatkan teman-teman ya. Nah, ini. Mereka tidak menyangka kalau saya nanti akan bahas ini ya. Bentar ya, teman-teman.
Mereka pikir polisi-polisi itu, mereka pikir sudah aman mereka nih. Ini. Ya, kelihatan nggak ya? Bumi Islam ya, kelihatan. Ya, itu ya teman-teman ya. Channel YouTube akun Bumi Islam. Ya. Channel Bumi Islam yang upload, kok Yusuf Manubulu yang ditangkap. Luar biasa kejahatan. Ya. Kejahatan yang dilakukan. Kalau orang biasa yang melakukan kejahatan masih bisa dianggap dimengerti. Ini kepolisian loh, institusi yang menegakkan kebenaran. Masa cara kerja kayak begini? Ya, saya bersuara terus ini supaya Kapolri ada tindakan, ya, ada tindakan. Apakah mundur? Karena dia harus bertanggung jawab. Kapolda itu kan diangkat oleh Kapolri. Dia harus bertanggung jawab. Orang macam apa yang diangkat ini? Ya, ataukah Ahmad Wiyagus Kapolda Jawa Barat yang dipecat? Saya tidak minta muluk-muluk. Seharusnya saya minta Ahmad Wiyagus ini harus dihukum juga. Karena dia mengorbankan orang lain loh. Beda sekali Indonesia dengan luar negeri. Saya kesaksian sedikit ya. Saya punya teman yang hidup di luar negeri. Pada waktu itu namanya cuma salah dicatat saja. Dia punya anak 3. Tapi dimasukkan imigrasi hanya 2. Imigrasi pada waktu itu teman saya cuma bertanya, kenapa ya? Kok anak saya 3 tapi dicatat di data kependudukan kok cuma 2? Karena imigrasi merasa bersalah. Karena negara di mana teman saya berada ini luar biasa, ya, keadilan, menjalankan proses hukum itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena didasari dengan kekristenan, ya, mayoritas di sini. Makanya hukum kalau didasari dengan kebenaran semua itu berjalan baik. Imigrasi langsung meminta nomor rekening kepada teman saya. Kasih nomor rekening kalian. Karena apa? Karena mereka bersalah. Padahal cuma salah catat loh. Cuma salah catat. Kalau di Indonesia, wah sudah nanti kita perbaiki. Ini imigrasi langsung minta nomor rekening. Ditransfer berapa? 550 juta. Imigrasi merasa bersalah loh. Padahal cuma salah masukin nama. Saya di kelurahan di Indonesia sudah salah masukin nama, salah masukin agama, mereka tulis, ya. Saya punya cucu saja ditulis di situ agama Islam. Loh kok aneh kalian ini? Itulah Indonesia. Makanya kita yang mencintai Indonesia kita harus bersuara. Kalau tidak sampai kapanpun Indonesia tidak akan maju-maju, teman-teman. Ya, Pak Jokowi sudah berjuang sekuat tenaga supaya ada perbaikan. Ayo kita semua bersuara supaya yang tidak benar itu menjadi sorotan. Ya, yang tidak benar itu harus kita memberikan suara supaya mereka itu paling tidak mereka berhenti. Ya, tapi kalau mereka punya rasa malu, punya rasa tanggung jawab, mundur. Apalagi sebetulnya sangat wajar kalau orang yang bersalah itu harusnya dihukum. Ya, dia mengorbankan, merusak nama baik saya dan membuat saya harus menderita, ditahan selama 6 bulan lebih. Ya, saya punya anak nangis, istri nangis. Saya orang yang mereka kasihi dipisahkan. Terus menjalani sidang berkali-kali seperti kayak seorang penjahat gitu loh. Diborgol naik mobil puluhan orang dengan tidak ada pendingin, tidak ada AC. Ya, kalau kita sudah dibawa ke pengadilan itu untuk disidang, waduh panasnya luar biasa. Tapi itulah. Nah, itu tadi saudaraku penjelasan daripada Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengarkan cuplikan videonya? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video saya selalu mengajak kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Berpegang teguh pada firman Tuhan. Lihat, dengar, baca, lalu lakukan apa kata firman Tuhan. Iman kita berdasarkan apa yang tertulis. Kita percaya apa kata firman Tuhan. Kita mendengar apa kata firman Tuhan. Kita melihat apa kata firman Tuhan. Dan kita lakukan apa kata firman Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan iman kita, saudaraku. Karena di luar Yesus binasa. Ya, di luar Yesus tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Jangankan keselamatan Bapak Ibu, damai, sejahtera, sukacita di luar Yesus kita tidak dapatkan. Sebuah pujian mengatakan begini,
Bila ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Itu tadi saudara. Bapak Ibu, kita bawa dalam doa untuk para apologet, untuk para pendeta yang ambil bagian di ladang pelayanan, khususnya diskusi dan debat dengan teman-teman daripada pihak Polemikus. Bapak Ibu, kita berdoa supaya selalu diberikan hikmat oleh Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari niat orang yang ingin berbuat jahat. Dan kita berdoa supaya semakin banyak orang dimenangkan, semakin banyak orang mendengarkan kabar baik, dan semakin banyak orang tahu siapa itu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa supaya bertaubat. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu. Lebih-lebih lagi pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah Sumatera ini. Dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Mortadin. Terima kasih.